Hari pertama dibukanya pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota di Kusolo sepi peminat. Suasana di halaman kantorku tampak lenggang, padahal sarana untuk pendaftaran bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Solo sudah dipersiapkan tuh. Di hari pertama pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota sepi. Waktu luang ini dimanfaatkan oleh petugasku dengan simulasi pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Prosesi diawali dengan datangnya bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Solo masuk kemudian disambut. Untuk selanjutnya, kita simak bersama sambutan bakal calon wali. Calon menyerahkan berkas dan diakhiri dengan foto bersama. Bacalon kemudian melakukan konvers bersama media. Mengawali acara, hadirin dimohon berdiri. Menurut Ketua PU Kota Solo, Bambang Kristanto, hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Barat di hari pertama belum ada pendaftar dari berbagai partai politik untuk mendaftarkan nama bacalon wali kota dan wali kota Solo. Hingga kini hanya ada Partai Golkar dan pihak Mangkunegoro 10 yang sudah melakukan komunikasi dengan PU seputar pendaftaran. Kini PU Kota Solo terus menunggu calon pendaftar bacalon wali kota dan bacalon wakil wali kota Solo hingga batas waktu tanggal 29 Agustus mendatang. Jadi teman-teman, sebenarnya persiapan dari kemarin malam gitu. Jadi semalam itu kita mulai mempersiapkan setelah acara kita sosialisasi kode etik di Hotel Sunan kemarin dengan Badan itu dan juga internal KPU Surakarta. Kita persiapkan tenda, kemudian alat untuk live streaming karena aksesnya terbatas gitu, karena besok yang bisa masuk di aula itu terbatas, maka kita sediakan bagi rombongan Bapak Paslon maupun rekan-rekan media maupun masyarakat yang ingin melihat bisa melihat di live streamingnya. Jadi kemarin kita siapkan live streaming, kemudian tempat, kursi, terus kemudian kalau pagi hari tadi kita coba mensimulasi bagaimana kita menerima pendaftaran Bapak Paslon yang akan daftar di Pilwalkot Surakarta 2024. Sampai dengan hari ini teman-teman, saya dan juga 4 komisioner yang lain, Bu Yuli, Pak Jati, Pak Arya, dan juga Pak Aldian, juga Pak Sekretaris, Bang Sekretariat juga teman-teman Habdes juga belum menerima informasi partai politik atau gabungan partai politik yang akan mendaftar di hari pertama. Sampai dengan jam 11 ini teman-teman belum ada konfirmasi ke KPU Kota Surakarta. Hari kedua, ketiga? Hari kedua mungkin hari ketiga? Belum Mbak, jadi sampai dengan hari ini kita juga menunggu gitu. Jadi sebenarnya upaya kita mempersiapkan sebenarnya itu tadi kita untuk simulasi bagaimana menyambut tamu dan sebagainya sudah kita siapkan esoknya seperti apa. Bahkan kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan. Jadi harapannya nanti sebenarnya kalau sudah bisa terkonfirmasi berapa yang datang rombongannya, karena ini juga hajatan besar gitu. Untuk pilkada ini saya juga berharap ini nanti juga bisa kita sampaikan ke pihak keamanan untuk bisa mengamankan akses di sekitar KPU Surakarta dan juga ya intinya tertib lah itu. Tapi sampai dengan hari ini teman-teman per jam 11 yang ini belum ada baik yang kontak ke saya atau teman komisioner yang lain atau bahkan di helpdesk-nya juga belum ada. Cuma yang beberapa waktu yang lalu yang kita sampaikan yang memanfaatkan helpdesk kita ya juga baru dari Partai Golkar dan dari pihak Mangkunegoro 10 itu saja berkaitan dengan pendaftaran kapan, terus kapan jam bukanya helpdesk-nya, terus kemudian ya kita sampaikan kalau di hari pertama kedua kita buka sampai jam 8 pagi hingga jam 4 sore, tapi kalau di hari terakhir tanggal 29 Agustus kita tutup sampai 2359, itu pun kita harus ada penutupan seremonial karena itu diatur di regulasi. Karena di PKPU terbaru kita di PKPU 10 2024 gitu teman-teman. Pak, untuk kemungkinan ada bakal calon yang diusung oleh partai non parlemen di Solo, apakah kira-kira sudah akan memenuhi syarat atau enggak? Ya. Kalau hitung-hitungan matematis sebenarnya kalau gabungan partai politik yang non parlemen itu matematis ya, misal gabungan bisa bahkan ada 4 partai politik
itu bisa ngusung sendiri misalnya, terus gabungan partai politik juga bisa. Tapi teman-teman ini sekali lagi hitung-hitungan KPU, hitung-hitungan matematis bisa, iya. Ada bisa Oke, ya, gitu, peluangnya bisa. bisa ya. Iya, Yang konfirmasi akan daftar hari kedua itu sudah ada mana? belum. Jadi sampai sekarang pun kita juga masih menunggu. Tetapi upaya kita, ikhtiar KPU Surakarta bersiap-siap kapanpun mereka mendaftar. Yang jelas KPU Surakarta bersama seluruh jajaran sekretariat ready, dan kita juga berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Surakarta. Itu baik yang parlemen maupun non parlemen. Iya, juga betul. belum Bahkan konsultasi juga. terakhir di tanggal 24 Juli, 24 Agustus kemarin saat kita sosialisasi pencalonan yang kita undang seluruh partai politik, stakeholder termasuk tim Dikes dari RSUD Dr. Mulyadi, kita sampaikan juga hanya menanyakan persyaratan, dan sudah kita tampilkan semua. Oh, hitung-hitungannya kalau karena 8,5% jumlah DPT Kota Surakarta sekian mereka sudah paham semua. Jadi mungkin apa nih teman-teman, kalau sampai hari ini saya juga belum tahu gitu. Tapi yang jelas kalau untuk hitung-hitungannya mereka sudah tahu kalau non parlemen itu kalau secara matematis mereka gabung bisa mendaftarkan, dan ada 4 partai politik juga yang punya kans bisa mengusulkan sendiri gitu. Itu partai gabungan. mana saja Pak kemungkinan? Kalau yang bisa mengusulkan sendiri ada 4 partai politik. Pertama PDI Perjuangan, Gerindra, PSI, dan juga PKS. 4 partai ini yang bisa mengusulkan Pak Paslon sendiri bisa. Ini matematis ya, sekali lagi teman-teman, yang non parlemen pun juga digabung juga bisa. Ini berdasarkan hitung-hitungan matematis. Tapi kan kita juga tidak tahu nanti perkembangan seperti apa. Yang jelas sampai dengan hari ini posisi KPU menunggu untuk mempersiapkan untuk penyambutan yang akan berkontestasi di Pilkada Surakarta 2024.